anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8 di kelas 5. Nah, tema 8 di kelas 5 yaitu lingkungan sahabat kita. Hari ini di tema 8 kita mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, contoh keberagaman yang ada di Indonesia: 1. Tarian daerah, 2. Rumah adat, 3. Makanan khas daerah, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak video selanjutnya. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Adapun materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu mengenai bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan makanan tradisional. Sebelum kita melanjutkan tentang materi kita harus tahu tentang pengertian keberagaman. Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan itu dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dan begitu masih banyak lainnya. Nah, adapun faktor penyebab keberagaman di Indonesia, yang pertama, lingkungan fisik, yang kedua, daerah keyakinan atau disebut dengan agama, yang ketiga, kehidupan budaya atau kehidupan sosial budaya, dan yang keempat, faktor sejarah. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai bahasa daerah. Nah, bahasa daerah adalah suatu bahasa regional yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara yang berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Nah, adapun bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi, dan masih banyak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bahasa menunjukkan bangsa. Nah, contohnya saja dengan bahasa Indonesia, yaitu saya. Di Jawa, aku atau kula. Di bahasa Sunda, abdi, dan bahasa Bataknya adalah aku. Nah, selain itu, saya itu di daerah masing-masing itu berbeda. Contohnya saja di Bali, saya itu disebut dengan tiang. Yang kedua, rumah adat. Nah, rumah adat atau rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Nah, rumah adat di Indonesia memiliki ragam bentuk yang unik. Saking banyaknya, mungkin hanya segelintir orang yang pernah melihat semua gambar rumah adat baik secara langsung maupun tidak. Nah, ini adalah contoh gambar rumah adat balon dari Sumatera Utara. Ini rumah adat Sumatera Barat yang bernama Rumah Gadang. Dan ini adalah rumah Krong Bade dari Aceh. Pembahasan berikutnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat disebut juga pakaian rakyat atau busana daerah atau busana nasional atau pakaian tradisional. Nah, merupakan kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Nah, ini merupakan gambar-gambar pakaian adat di Indonesia. Nah, ini contoh dari pakaian adat Ule Balang dari Nanggroe Aceh Darussalam.
Ini ulos Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Safari dan Kebaya Bali dari Bali, dan ini Melayu dari Riau. Masih banyak lagi pakaian-pakaian adat yang di Indonesia. Nanti anak-anak bisa lihat di Google atau media sosial lainnya, boleh di media cetak seperti majalah atau buku-buku, dan bisa lihat di media sosial seperti YouTube dan masih banyak lagi. Materi berikutnya, tarian daerah. Tarian daerah atau tarian tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu. Ini contoh tari jaipong dari Jawa Barat, tari pendek dari Bali, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari jaipong dari Betawi, tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara. Nah, Ibu mau tanya dengan anak-anak, apakah anak-anak tahu salah satu tarian daerah Bali yang pernah diakui oleh negara lain? Ya, benar sekali. Ini adalah tari pendek yang pernah diklaim atau diakui oleh negara lain. Padahal tari pendek ini berasal dari Bali dan pertama kali dipentaskan di Bali. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia, terutamanya warga Bali, harus bisa melestarikan tarian tradisional kita agar tidak diklaim oleh negara lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makanan tradisional. Makanan tradisional ialah makanan asli atau khas dari daerah tertentu di Indonesia, di mana dalam proses pengolahannya sangat dikuasai oleh masyarakat di daerah tersebut, serta cita rasanya sangat sesuai dengan masyarakat setempat. Nah, ini merupakan makanan khas dari Jogja yang disebut dengan gudeg. Ini sangat terkenal anak-anak, rasanya sedikit manis dan sedikit pedas juga ada. Ini juga terkenal pempek dari Sumatera Selatan, rendang dari Sumatera Barat, mie Aceh dari Aceh. Nah, sekarang Ibu mau tanya dengan anak-anak, apakah anak-anak semua tahu makanan tradisional dari Bali? Nah, kita sebagai masyarakat Bali harus tahu makanan tradisional kita. Ayo, apa kira-kira? Nah, ini namanya sate lilit. Nah, sate lilit di Bali sudah berada pada zaman dahulu. Ini merupakan peninggalan nenek moyang kita, anak-anak. Ini juga dari Bali, betutu yang sangat terkenal dengan bumbu sambal matahnya. Dan yang ini paling terkenal, ini adalah babi guling. Nah, babi guling ini sangat dikenal dan sangat favorit bagi kalangan masyarakat umum dan sudah terkenal di mancanegara. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga video yang Ibu tampilkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Akhir kata, Ibu tutup dengan salam literasi.